Halo, pagi. Ketemu lagi ya sama saya. Thank you Linda di up-nya pagi ini. Thank you juga ya tim Rekap Call hari ini udah kasih saya kesempatan untuk sharing tentang sehat tanpa obat ya. Kelas hari ini sangat challenging sebetulnya buat saya ya. Kenapa? Karena ini pertama kali saya bawain kelas ini sehat tanpa obat ya. Di satu sisi challenging, di satu sisi yang lain saya juga happy ya karena saya belajar lagi, saya apa membuat sesuatu yang apa yang memang saya jalani dalam hidup ini gitu. Jadi kita mulai aja ya kelasnya. Bentar. Oke. Seperti biasa ya, kita selalu mengucap syukur ya. Saya mengucap syukur hari ini saya sehat ya. Saya sehat. Saya bersyukur juga saya bergabung dengan bertemu dengan Nuskin, bergabung dengan Esti ya, bergabung dengan teman-teman semua. Apapun yang saya syukuri hari ini ya, semua setiap hari itu saya harus mengucap syukur dulu. Ya ternyata ketika kita banyak mengucap syukur, kita itu hidup kita itu jadi lebih lebih apa ya, lebih happy ya, lebih mudah untuk kita jalani ya. Oke teman-teman, seperti yang Lida tadi katakan ya, saya udah cukup lama ya di Nuskin dan ini adalah sebelum saya mengenal Nuskin ya, sebelum saya mengenal Nuskin, ini ada foto saya dengan anak-anak saya ya tahun 2008, ini adalah penampakannya. Ya ini penampakannya dan ini adalah foto saya kemarin ya pas Sinja ya, pas Sinja pas tahun baru Imlek. Ini adalah foto saya yang terakhir ya. Teman-teman, kemarin saya baru pulang dari Lampung ya. Dan ketika saya kemarin di Lampung, salah satu teman baik saya ya, teman baik saya sudah berteman dengan dia sejak sejak SMP ya. Dia mengatakan ketika saya prospek dan memperlihatkan foto ini, teman saya itu bilang, Cing, iya ya kamu tuh berubah ya dari dulu yang seperti itu karena saya tuh terus berteman sejak SMP ya. Jadi dia juga tahu tuh masa-masa ketika saya tahun 2008 seperti ini. Tapi dia lupa lah, sekarang udah lupa ya. Tapi ketika ngeliat foto ini, dia teringat kembali gitu. Dia katakan bahwa iya ya dulu sama sekarang itu jauh lebih baik ya. Itu dia yang ngomong ya. Dan saya juga melihat setelah 16 tahun saya eh, apa apa perbedaan ini ya, saya juga memang melihat perubahan yang menurut saya sih luar biasa ya. Karena saya merasa kalau saya tanpa Nuskin saya tidak akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Ya dan teman saya itu tahu suami saya itu lebih muda dari saya 2 tahun ya. Tapi kalau sekarang dia katakan katanya malah sekarang saya jauh lebih baik ya. Kalau foto tahun 2008 itu terlihat bahwa suami saya itu jauh lebih muda dibandingkan saya. Tapi kalau sekarang itu imbang, kata dia gitu sih. Dia ngomong sambil, nanti lu ngomong lagi sama suami kamu. Katanya. Tapi saya bilang, enggak lah, memang itu kenyataan yang ada ya. Kata Linda tadi, saya gunakan produk ini dengan religiously ya. Saya gunakan produk-produk dari Muskin ini dengan apa ya, sangat konsisten ya, dengan sangat konsisten. Dan saya sudah gunakan produk ini bukan dari tahun 2008 tapi 2009 saya menggunakan produk sampai sekarang tuh saya tidak berhenti ya. Saya tidak berhenti, saya terus gunakan produknya dari segi skincare ataupun dari segi apa skincare dan perawatan dari dalam ya, suplemennya juga saya konsumsi. Karena ini adalah bagian yang bagi saya itu adalah bagian termudah dari saya menjalankan bisnis ini. Artinya apa? Ketika saya gunakan produk ini, saya akan jauh lebih mudah menceritakan tentang produk ini dibandingkan saya belajar ya, dibandingkan saya belajar. Pastinya kita juga harus belajar, kita ikut training-training yang diadakan oleh Miskin, tapi ketika kita belajar dan kita gunakan produk ini, itu akan jauh lebih mudah ya untuk kita menceritakan produk ini kepada orang lain, gitu ya. Oke, nah teman-teman saya ada satu video kita nonton dulu ya. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide.
teman-teman, ini video yang sangat mungkin beberapa teman sudah pernah lihat ya video ini. Sebentar ya teman-teman, saya waktu setengah menit. Nah, oke ya. Jadi ini adalah video yang mungkin beberapa dari teman itu udah pernah lihat ya video ini. Ya, jadi video ini adalah satu gambaran bagaimana kita pengen mempunyai kehidupan 10-20 tahun terakhir sebelum kita panggil Tuhan ya. Jadi waktunya adalah sekarang. Kalau memang kita hilang ya slide-nya ya. Oh iya teman-teman. Eh, IT, tolong saya di co-host lagi. Co-host saya hilang, jadi slide-nya hilang. Oke, ya, udah bisa dengar ya. Untung speakernya juga host ya, jadi nggak panik. Kenapa mendadakan slide-nya hilang ya? Balik lagi ya ke sini ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan ya, video tadi itu menceritakan tentang bagaimana kita akan menjalani masa tua kita 10-20 tahun sebelum kita meninggal ya. Kita itu harus putuskan itu sekarang ya. Kita harus putuskan sekarang. Kita harus putuskan sekarang ya, kalau kita memang punya kehidupan yang lebih baik ya. Teman-teman, kalau kita sekarang melihat video yang tadi ya, atau ini dah slide yang terakhir ya, kita pengen punya kehidupan yang seperti apa ya. Pastinya yang online hari ini pasti akan mengatakan bahwa kita akan pengen punya kehidupan yang sebelah kiri lah, masih pergi arisan ya kan, masih masih apa masih bisa menikmati kebahagiaan lah bersama pasangan kita ya. Dibandingkan kita sama-sama dengan pasangan kita, tapi kita dirajang rumah sakit ya. Pasti kita nggak mau ya. Nah, jadi sama seperti kelas kita hari ini adalah sehat tanpa obat ya. Kita mau pada saat kita tua nanti kita itu tetap sehat ya. Kalau bisa tanpa obat ya, sehat tanpa obat ya. Itu adalah dambaan semua orang ya. Oke, kita masuk dulu sekarang. Apa sih sehat itu? Ya, sehat itu tidak sakit. Pasti ya, orang kalau sehat itu tidak sakit. Kalau sakit itu tidak sehat, ya pasti udah semua orang tuh udah itu mah sesuatu yang pasti. Pertanyaannya adalah ketika kita tidak sakit, apakah kita itu sehat? Ya, Eh, ketika orang tanya, saya katakan ini ya, ketika kita tidak sakit, apakah kita sama dengan sehat ya? Jawabannya iya dan sebetulnya tidak juga, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin banyak orang di luaran sana ya, yang kita lihat tampaknya sehat-sehat saja, tidak sakit ya. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat isi tasnya, mungkin di dalam tasnya itu, kalau kita orang muslim, isi tas kita apa? Suplemen ya, suplemen isinya kotak obat kita itu kotak obat suplemen ya, kotak obat di Amenti. Tapi banyak orang di luar sana, kotak obatnya itu adalah benar-benar obat. Obat hipertensi mungkin, obat kolesterol, ya obat apa lagi ya, banyak ya. Eh, yang paling umum itu adalah obat hipertensi dan obat kolesterol ya, obat jantung mungkin ya. Jadi ketika orang tuh terlihat sehat, itu belum tidak sakit ya. Ketika orang tuh tidak sakit, itu belum tentu orang itu sehat loh teman-teman. Ya, kenapa? Karena kita itu mengalami penuaan, ya penuaan yang terjadi di dalam tubuh kita itu setiap detiknya. Kita setiap detik tanpa kita sadarin ya. Kita nggak bisa kita sadari. Sorry tulisannya salah, tanpa kita sadari dan tidak bisa kita hindarin ya, bukan bias ya, tidak bisa kita hindarin ya. Penuaan itu artinya fungsi organ kita itu menurun ya, penurunan daya tahan tubuh juga ya, dan otak kita juga mulai mengalami proses penuaan ya. Ini adalah penuaan dan ini adalah tanda-tandanya. Stamina kita berkurang, kita gampang capek ya, ingatan kita jadi berkurang ya. Ini adalah tanda-tanda penuaan yang umum terjadi dan kita sebagian besar ketika kita menua, kita akan mengalami tanda-tanda penuaan ini tanpa kita bisa eh, tanpa kita bisa hindari. Ya, yang kita bisa jaga adalah masanya. Ya, kita mungkin mengalami ini tanda-tanda penuaan,
Tapi kalau kita jaga badan kita dengan baik ya, kita akan mengalami proses penuaan itu dengan lebih lambat ya. Karena setiap organ di dalam tubuh kita itu ada masa kadaluarsanya. Bahkan sekarang di zaman yang sekarang ini itu masa kadaluarsanya itu lebih cepat ya. Saya ketika di Nuskin saya baru tahu bahwa otak kita itu ternyata usia 20 sudah mulai mengalami proses penuaan. Karena biasanya kita mulai merasa jumpo lah ya di otak itu pada saat kita mungkin usianya 40 ya. Kita taruh kacamata di mana ya tadi taruh kacamata lupa. Kita taruh kunci mobil di mana lupa padahal kunci mobilnya di dalam tas ya kita bingung kita carinya di mana. Ya itu kita mulai merasakan. Tapi ternyata otak itu mulai mengalami proses penuaan di saat usia kita 20 tahun. Makanya kita harus jaga. Ketika kita tahu bahwa ada proses penuaan yang kita nggak bisa hindari di dalam tubuh kita ya, jadi kita bisa menjaga dari sekarang. Ya, menjaga dari sekarang. Bayangin ya teman-teman dari begini banyak list yang ada di dalam otak ini, usia saya sekarang 54 tahun ya, artinya tinggal dua yang terakhir itu aja yang belum mengalami proses penuaan di dalam tubuh kita. Tapi saya bersyukur. Bersyukur apa? Saya mengetahui ini lebih dini dan saya mempunyai solusinya untuk menjaga supaya badan saya itu tetap fit, tetap sehat. Padahal usianya udah seri 5, gitu ya. Itu ya teman-teman. Oke, kita bicara sekarang tentang apa itu penyebab penuaan. Ya, penyebab penuaan itu peradangan. Peradangan itu bukan berarti kita bisa langsung rasakan ya. Karena peradangan itu terjadi setiap saat di dalam tubuh kita. Itu adalah proses regenerasi di dalam tubuh kita juga ada peradangannya ya. Terus yang kedua itu stres. Kita kadang-kadang nggak bisa hindari stres, tapi saya percaya bahwa stres itu kita bisa kontrol. Lewat apa? Lewat yang namanya bersyukur ya. Yang ketiga ini adalah tentang yang namanya radikal bebas. Radikal bebas ini adalah sesuatu yang kita benar-benar tidak bisa hindarin ya terjadi dan kita tidak bisa kontrol ya. Yuk kita bicara tentang apa itu radikal bebas ya. Radikal bebas itu adalah satu molekul aktif yang dapat merusak protein dan DNA di dalam kita punya sel ya. Dan sumber radikal bebas itu eksternal dari luar, sesuatu yang kita tidak bisa kontrol ya. Itu kita hadapin setiap hari. Siapa yang tidak bisa, yang nggak pegang HP ya, semua orang pasti pegang HP. Ya itu polusi, kita tinggal di kota yang berpolusi, yang sinar matahari kita nggak bisa hindarin. Ada juga yang internal ya, internal ini ada satu yang kita bisa kontrol yaitu mungkin rokok ya, merokok, stres itu kita bisa kontrol. Tapi kadang-kadang kita tercium asap rokok juga, jadi kita perokok asip, asip ya kita juga nggak bisa kontrol. Terus metabolisme oksigen di dalam tubuh kita ya, proses kita mengeluarkan energi itu juga menyebabkan radikal bebas. Terus makanan yang tidak sehat ya. Dan setiap hari radikal bebas di dalam satu sel di dalam tubuh kita itu diserang 73.000 radikal bebas. Dan akhirnya radikal bebas itu merusak kita punya DNA, ya, kerusakan akhirnya sel kita itu bisa mati dan kita mengalami proses penuaan. Ya, di dalam sel kita itu ada yang namanya kita bilang itu mitokondria ya. Mitokondria itu energi di dalam sel ya. Itu kalau misalnya mitokondria itu rusak, sel kita itu akan mati. Ya, kita mungkin teman-teman pernah dengar tentang mitokondria ketika kita ngebahas tentang yang namanya duo ya. Makanya saya tuh benar-benar bersyukur ya berada di Nuskin karena Nuskin ini sudah paham ya proses penuaan itu seperti apa ya itu jadi benar-benar itu ketika dia memproduksi satu produk mereka itu melakukan uji uji klinis dulu, bukan uji klinis ya, jadi penelitian dulu sebelumnya gitu ya. Jadi kita itu sudah benar-benar sudah ada solusinya gimana caranya menjaga supaya mitokondria di dalam tubuh kita itu tidak rusak ya. Teman-teman tahu nggak? Radikal bebas ini berhubungan juga dengan penyakit-penyakit degeneratif ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penuaan ya, berhubungan dengan penuaan. Ketika kita menua, banyak orang mengalami ini. Penyakit-penyakit yang misalnya kayak kanker, pembuluh darah, ya, diabetes, rematik, ya. Ini adalah eh, penyakit-penyakit yang umum yang terjadi ketika kita mengalami proses penuaan. Nah, gimana caranya kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan generatif ini? Artinya kita harus punya penangkal dari radikal bebas, benar nggak? Nah, penangkal radikal bebas itu namanya itu antioksidan. Ya, antioksidan. Antioksidan itu adalah perlindungan terhadap kita punya sel. Ya, jadi ketika radikal bebas yang tadi kita nggak bisa hindarin itu yang akan menyerang kita punya sel,
sel-sel di dalam tubuh kita itu dilindungi oleh yang namanya antioksidan. Ya, antioksidan. Sehingga apa? Sehingga radikal bebas itu tidak langsung menyerang kita punya sel. Ya, dan antioksidan kita itu harus kita tinggikan. Kita harus punya antioksidan yang cukup tinggi supaya kita bisa menyerang bisa melindungi ya, supaya antioksidan ini bisa melindungi serangan dari radikal bebas ini ya. Nah, di dalam kita punya perhitungan ya. Kita itu ada 6 level sih sebetulnya sekarang ya. Sama seperti kita punya bisnis ya 6 level ya. Ini juga kita ada 6 level. Level pertama itu hanya yang warnanya merah, yang kedua itu oranye, yang ketiga itu ya kuning, yang keempat itu hijau, yang kelima itu biru, yang keenam itu adalah level platinum ya, warnanya abu-abu ya. Jadi semakin banyak lapisan yang melindungi kita punya sel-sel kita itu akan jauh lebih kuat terproteksi ya. Nah, jadi ini ya. Jadi semakin kita tinggi ya itu semakin baik ya. Tapi ketika kita sekarang saya kadang-kadang ke tempat prospek ketemu orang, saya cek radikal bebas antioksidan mereka ya. Antioksidan mereka itu biasanya sangat rendah. Jarang sekali ketemu yang kuning, hijau, apalagi yang biru ya, jarang banget. Kebanyakan yang saya cek itu kebanyakan itu adalah yang warnanya merah dan oranye itu yang paling banyak ya. Nah, jadi ini ya, ngeceknya pakai apa? Dengan yang namanya biophotonic scanner ya. Satu alat yang dibawa ini dan dengan menggunakan alat ini kita bisa ngecek antioksidan tanpa harus disuntik ya, cuma nempel doang. Anak kecil pun bisa kita cek ya, tanpa kita anak kecil itu harus ketakutan karena harus diambil darah. Karena cek antioksidan ini kita bisa lakukan secara invasif ya, maksudnya kita ambil darah, kita bisa cek juga di prodia ya. Tapi dengan alat ini kita gunakan dan itu sangat sangat mudah ya, sangat mudah, tinggal tempel aja dan hasilnya itu langsung ya. Pertanyaannya berapa nilai antioksidan Anda semua ya. Jadi kalau yang belum pernah ngecek hari ini cek deh, tanya ke upline Anda ya, ke working upline Anda, saya mau ngecek ini dong gitu. Kita pengen tahu nilai antioksidan kita ini berapa. Alangkah baiknya kita cek nilai antioksidan kita ini secara berkala setiap bulan. Karena dia akan melihat eh, apa yang kita lakukan selama 1 bulan terakhir ya. Biasanya ada perubahan-perubahan. Dan ini seperti kayak reminder. Kalau antioksidan kita lagi rendah, berarti kita harus melakukan satu perubahan. Ya, nah ini adalah nilai antioksidan saya ya. Saya ngecek antioksidan saya secara berkala ya, berkala, dan saya katakan bahwa dengan melakukan pengecekan ini adalah salah satu cara saya untuk saya mencintai diri saya sendiri. Ya, karena diri kita ini hanya bisa dicintai oleh diri kita sendiri, nggak bisa orang lain. Ya, jadi saya lakukan ini secara berkala. Ketika saya akan pertahankan minimal harus biru. Ya, antioksidan saya itu wajib kudu biru. Ya, kudu biru. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang terus saya lakukan, banyak hal yang harus saya lakukan untuk mencapai yang biru ini ya, nanti di belakang saya akan sharing sedikit. Kenapa? Karena ketika kita itu mendapatkan nilai antioksidan yang baik, saya merasakan bahwa kesehatan saya itu optimal ya. Kesehatan optimal itu tergantung dari pola makan, gaya hidup, dan suplementasi ya. Nah, untuk kita ngeceknya itu ya, kita ngecek pakai scan ini tadi. Oke, kita masuk ke kelasnya sekarang ya. So far oke ya, suara saya oke kan? Oke ya, sekarang kita masuk ke kelasnya ya. Jadi ada 5 hal yang kita harus lakukan untuk kita bisa mencapai kesehatan yang optimal. Nomor 1, nutrisi yang kita konsumsi itu harus seimbang ya. Nomor 2, istirahat cukup. Yang ketiga, olahraganya rutin. Yang keempat itu lemaknya terkontrol. Yang kelima itu suplementasi ya. Teman-teman, suara saya oke kan? Kok kayaknya saya sendirian? Boleh respon dong? Oke ya, sambil sambil tunggu responnya, sambil saya lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk sekarang ke eh, apa 5 kunci untuk mencapai kesehatan optimal ya. Nomor 1 itu nutrisi seimbang ya. Pertanyaannya, apakah pola makan Anda sudah benar? Ya, keseimbangan adalah kuncinya. Ya, apakah yang kita makan setiap hari itu sudah memenuhi nutrisi harian yang kita butuhkan? Ya, jadi ini adalah sesuatu yang kita harus pikirkan ketika kita mulai mengkonsumsi makanan kita sehari-hari ya. Oke, jadi nutrisi dasar kita itu harus ada 2 macam. Yang pertama adalah nutrisi makro, yang kedua itu adalah nutrisi mikro.
Ya, nutrisi makro itu lemak, protein, karbohidrat, air. Lemak nomor satu, tapi ini adalah lemak bukan bukan yang prioritas ya. Lemak itu kita bisa kecilin lah, kita semua gitu ya. Nanti kita tahu bahwa lemak itu bukan sesuatu yang besar ya, tapi kita harus ada setiap hari mengkonsumsi ini. Terus nutrisi mikro itu mineral, vitamin, ya, dan vitamin ini ada yang larut dalam air dan larut dalam lemak ya. Jadi setiap hari kita itu harus melakukan, kalau kita mau nutrisi kita itu seimbang, kita harus punya hal-hal ini, dua hal ini, nutrisi yang makro dan nutrisi yang mikro. Masalahnya adalah dunia sekarang mengalami krisis nutrisi ya. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan ya. Bahwa makanan, buah-buahan, sayur-sayuran yang dikembangkan sekarang yang ditanam sekarang itu ternyata nutrisinya itu sudah tidak cukup, teman-teman. Jadi ketika kita mengkonsumsi hanya dari makanan dan ya, sehari-hari yang kita konsumsi ya, itu ternyata kualitasnya itu sudah berkurang jauh ya. Gimana? Karena ini adalah kondisi tanah tahun 1900 ke tahun 2009 ya. Lihat ya, kalau zaman dulu itu tanahnya itu banyak mengandung mineral ya. Tapi sekarang ya para petani itu harus menggunakan pupuk ya, salah satunya pupuk NPK ini karena mineral itu sudah berkurang, sangat berkurang ya. Tanah itu sudah tidak mengandung mineral lagi. Sehingga padahal tanaman ketika kita menanam itu kita butuh itu sehingga diberikan pupuk-pupuk ya, dan ini mengurangi kualitas dari tanaman yang ditanam ya. Dan bukan hanya cuman dari tanahnya aja, tapi kita juga sekarang mengalami yang namanya polusi ya, polusi udara, polusi air ya. Terus karena sekarang kebutuhannya banyak sehingga dipanennya mungkin lebih cepat ya, jadi tanah itu nggak bisa istirahat lagi ya. Atau mungkin sekarang proses pemasakan yang sekarang itu berbeda ya, mungkin apinya terlalu panas sehingga itu merusak kandungan yang ada di dalam bahan makanan kita ya. Belum lagi pestisida ya kan. Nah, terus kita juga ada satu penelitian meneliti jumlah vitamin C yang tergandung dalam 100 gram bayam ya. Tahun 1950 dalam 100 gram bayam itu kandungan vitamin C-nya itu ada 150 miligram, teman-teman. Tapi sekarang tahun 2024 ya, tinggal berapa? Iya, karena tahun 94 aja tinggal tinggal 13 miligram loh, teman-teman. Ya, ini adalah satu satu penelitian yang dilakukan oleh Japan Food Standard ya. Begitu banyak pengurangan yang terjadi ya. Jadi ini benar-benar terjadi perubahan ya, perubahan. Walaupun kita makan sehat ya, kita banyak makan buah, makan sayur ya, itu ternyata nutrisi yang ada di dalam buah-buahan dan sayuran yang kita konsumsi itu sudah berkurang ya. Tapi jauh lebih baik dibandingkan kita mengkonsumsi junk food pastinya ya. Kita tetap harus mengkonsumsi itu, tapi mungkin nutrisinya itu yang berkurang. Nah, pertanyaannya adalah gimana solusinya? Ya gimana caranya kita tetap mengkonsumsi buah dan sayur ya, makan sehat, tapi nutrisinya, kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi. Ya ada nggak solusinya? Ya solusinya ada ya teman-teman, yaitu suplementasi. Tapi saya akan bicara tentang suplementasi ini di belakang ya. Kita sekarang bicara yang nomor 2 dan nomor 3 dulu. Ini adalah pola hidup kita ya. Istirahat kita itu harus cukup. Ya olahraga kita itu harus rutin. Ya istirahat cukup artinya sebisa mungkin jam 10 malam kita udah harus tidur. Ya, tapi gaya hidup modern kadang kan membuat kita itu tidak bisa mempunyai istirahat yang cukup ya, sehingga itu akan mempengaruhi kesehatan optimal kita. Tapi mungkin hari ini ketika kita mendengar lagi, saya yakin teman-teman nggak cuma mendengar satu kali ini ya, mendengar lagi bahwa kita itu butuh istirahat yang cukup. Setelah ini mungkin teman-teman harus bisa berubah ya, berubah gaya hidup kita ya. Usahakan jam 10 malam kita sudah bisa tidur. Ya, tidur 7-8 jam itu akan membuat kesehatan kita itu akan optimal. Nah, olahraga seperti apa yang kita harus lakukan ya. Nomor satu, olahraga yang dilakukan secara rutin ya. Olahraga yang dilakukan bukan cuma hanya ngomong, bukan hanya ada dalam pikiran kita ya. Dan olahraga itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah olahraga yang games, dan yang kedua itu benar-benar yang berolahraga. Nah, olahraga yang menurut saya yang lebih mudah untuk kita lakukan adalah olahraga mungkin yang seperti jalan pagi. Ya, kita aktif bergerak ya, kita aktif
bergerak, jalan pagi. Kita nggak perlu biaya ya, bisa jalan pagi di sekitar komplek. Ya, dan itu baik ya. Kalau games kadang-kadang kita harus punya satu keahlian tertentu ya. Kayak saya masih tenis ya, saya masih tenis itu saya harus latihan dulu untuk kita bisa bermain tenis ya. Tapi olahraga yang saya lebih sarankan adalah olahraga yang memang kita bisa lakukan secara rutin, kita bisa lakukan di mana aja. Jalan pagi atau mungkin kita bisa aerobik di rumah ya. Intinya olahraga yang memang benar-benar kita lakukan ya. Jadi harus kita lakukan dengan rutin ya. Nah, terus yang dua, tiga sudah ya pola gaya hidup. Sekarang yang keempat adalah lemak yang terkontrol ya, lemak yang terkontrol. Teman-teman, ini fotonya ya udah kelihatan siapa yang punya lemak, siapa yang nggak punya lemak ya. Tapi kita di TNNT di Wake Up Call kita tahu bahwa duplikasi kita adalah TNNT. Kita tahu bahwa banyak orang di luar sana yang badannya terlihat kecil, tapi lemaknya juga banyak ya teman-teman. Nah, lemak ini juga berhubungan dengan yang namanya pola makan kita, ya gaya hidup kita itu akan mempengaruhi jumlah atau kadar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Di Nuskin kita punya solusi untuk mengontrol lemak ini. Ya, sangat bersyukur kita itu ada yang namanya SLOCTR90 ya. Teman-teman, SLOCTR90 ini adalah the best solution. Ya, bahkan orang yang nggak punya lemak pun, menurut saya kita juga perlu yang namanya TR90. Kenapa? Karena bagi saya TR90 itu seperti satu satu apa ya satu satu program yang bisa membuat badan kita itu jauh lebih baik ya, metabolisme tubuh kita lebih baik, otot-otot kita itu jadi lebih bersih ya kan, lemak-lemak yang mungkin kalau ada orang yang lemaknya sedikit gitu ya, yang nggak terlalu over gitu ya, tapi dia mungkin lemaknya pas-pasan, dia akan jauh lebih baik lagi gitu ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang dibutuhkan dan dia bisa masuk sampai ke organ teman-teman. Lemak-lemak yang di dalam organ itu kadang-kadang agak sulit terdeteksi ya kan. Nah, dengan TR90 ini orang-orang yang tidak punya lemak sekalipun pasti di lemak organnya itu tetap ada lemak ya. Jadi itu kayak kayak kalau kayak mobil itu kayak kita itu lagi turun mesin ya. Jadi mesin-mesinnya itu dibagusin, dicuci bersih, mana yang ada karat diamplas sehingga mobil kita itu akan jauh lebih baik ya kondisinya. Jadi kalau TR90 itu badan kita yang dibersihin, dibagusin lagi, dimudain lagi ya. Ada satu yang namanya dimudain lagi karena yang namanya TR90 ini masuk ke yang namanya fat gene cluster. Yang fat gene cluster itu adalah satu cluster, satu kumpulan gen yang mempengaruhi lemak di dalam tubuh kita, dan gen-gen ini akan mulai aktif ketika kita mengalami proses penuaan teman-teman. Jadi TR90 ini kita harus bisa sharingkan ke semua orang. Saya percaya semua orang itu butuh yang namanya TR90 ya. Dan kadang-kadang ada juga orang yang mengkonsumsi TR90 ini secara berkala ya. Beberapa customer saya itu mengkonsumsi TR90 itu secara berkala ya. Minimal satu kali, tapi kalau mau digunakan secara berkala juga monggo. Karena ini benar-benar program yang baik ya untuk tubuh kita ya. Oke, ini kita bicara tentang TR90 ya. Nah, terus yang kelima adalah kita bicara tentang yang namanya suplementasi. Ya, suplementasi. Hmm, sorry. Ini ya, kita bicara tentang suplementasi ya. Jadi kemarin saya dapat link ini ya, link ini dari Agnes ya, Agnes kasih saya link ini, dan dan ketika saya buka link ini, sorry ya, link ini pakai bahasa Inggris, jadi saya nggak ngerti gimana, tapi untung ya kita itu ada yang namanya Google Translate, sehingga saya mentranslate ya apa yang ada di dalam link ini, dan ini adalah hasil translatannya ya. Sebuah studi baru menyoroti masalah kesehatan global. Jutaan orang tidak mendapatkan cukup vitamin dan mineral dari makanan harian mereka ya. Tadi di awal kita juga bicara kenapa kita nggak bisa mendapatkan vitamin dan mineral dari makanan kita sehari-hari. Karena kualitas makanan yang kita makan itu sekarang berubah ya. Dan ini ya yang bawah. Studi tersebut mengungkapkan bahwa lebih dari setengah populasi global kekurangan nutrisi utama seperti kalsium, zat besi, vitamin C, dan vitamin E. Wow, setengah dari populasi, teman-teman. Ya, teman-teman, kita tahu ya populasi dunia ini miliar, ya, miliar, ya, miliar. Ketika ini ada keluar hasil seperti ini ya, saya cuma bilang berarti di luaran sana lebih dari seluruh dunia berapa? 8 miliar misalnya ya.
lebih dari 4 miliar penduduk dunia itu kekurangan nutrisi dari makanan mereka sehari-hari. Artinya apa? Potensi pangsa pasar kita itu besar banget ya secara bisnis. Tapi saya juga cuma pikir dari segi kesehatan. Kita melihat bahwa banyak orang di luar sana mungkin yang tidak sadar dan tidak tahu bahwa apa yang mereka makan setiap hari itu kekurangan nutrisi. Ya, sehingga mereka itu butuh yang namanya suplemen. Ya, kita butuh yang namanya suplemen. Ya, kita butuh suplemen kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan dari nutrisi harian kita itu tadi. Ya, nah, jadi gimana caranya kita memilih suplementasi yang baik? Ya, kita harus bisa memilih dong, karena banyak di luar sana produk-produk suplemen, banyak banget merek-merek produk suplemen ya. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita memilih suplemen itu supaya optimal ya terserap oleh tubuh kita, nomor satu kita harus tahu bahwa menjamin tingkat angka kecukupan gizi ya, vitamin, mineral, fitonutrisi yang kita konsumsi dari suplemen itu benar-benar bisa cukup ya, jumlahnya cukup ya. Dan ketika kita konsumsi itu akan mendukung kesehatan jangka panjang kita. Nah, terus yang ketiga ini ya, tadi kita tahu bahwa angka kecukupan gizinya itu cukup untuk makanan kita sehari-hari. Tapi di dalam suplementasi itu ada yang namanya bioavailability atau ketersediaan hayati yang mudah diserap. Ya, kadang-kadang mungkin tertulis vitamin C 100 miligram. Ya, pertanyaannya 100 miligram itu apakah bisa terserap oleh tubuh kita itu berapa persen? Ya, itu tergantung dari kualitas dari bahan baku yang digunakan gitu loh teman-teman. Jadi bioavailability, ketersediaan hayati yang mudah diserap ini sangat sangat penting. Karena kalau misalnya angka kecukupan gizinya cukup tapi tidak bisa diserap oleh tubuh, akhirnya hanya membebani tubuh kita aja. Akhirnya kita konsumsi tapi tidak bisa diserap. Akhirnya apa? Kita mengkonsumsi tapi nutrisinya itu tidak cukup. Sama aja nggak cukup juga gitu loh. Nah, terus yang keempat ini aman dikonsumsi jangka panjang. Ya, aman dikonsumsi jangka panjang ya. Kayak saya udah mengkonsumsi produk suplemen ya, Farmanek 15 tahun. Aman nggak? Harus aman. Ya, dan semua ini, empat hal ini itu kita bisa dapatkan dari produk mungkin ya Farmanek ya suplemen dari Muskin, Farmanek itu semua punya empat kriteria ini teman-teman ya. Nah, kita bicara sedikit tentang quality control yang 6S itu. Ya, yang pertama, step pertama adalah proses seleksi, pemilihan bahan baku ya, pemilihan bahan baku. Teman-teman, belum lama ini kita mengeluarkan satu produk namanya Probio ya, Probio, probiotik ya, probiotik ya. Itu adalah satu suplemen yang baru di launching oleh Nuskin tahun ini dan Nuskin itu tahu bahwa pemilihan bahan baku kita itu menggunakan yang namanya Lactobacillus fermentum yang bisa tahan melewati asam lambung hingga sampai ke dalam usus ya. Jadi ketika saya training probiotik itu kita kita diajarkan ya bahwa lambung kita itu sangat sangat apa ya sangat asam sehingga kita ketika kita memproduksi probio itu kita menggunakan lactobacillus fermentum itu dan ini benar-benar bisa masuk sampai ke dalam usus karena probio itu digunakannya itu di usus ya. Jadi dia harus melewati yang namanya pencernaan kita yang asam itu tadi. Ya, jadi pemilihan bahan baku ini sangat penting. Jadi bukan cuma sekedar kita makan ya probio tapi mati di dalam pencernaan kita. Ya, begitu detailnya Nuskin. Nah, terus yang kedua, sumbernya di mana? Ya, sumber yang terbaik itu ada di mana? Kita bicara misalnya ya, ada produk yang namanya apa teh, ya kita ada Tigrin ya, kita ada Tigrin. Tigrin kita itu sumber bahan bakunya itu ada di Ceciang, ya ada di Ceciang, kota Ceciang ya. Karena apa? Karena itu adalah kualitas tigrin yang terbaik yang ada di dunia. Jadi sumbernya itu juga kita perhatikan gitu. Atau ini jagung ungu, teman-teman tahu ya di Indonesia juga ada jagung ungu ya kita bisa beli di supermarket, di pasar juga ada. Tapi mungkin nggak menggunakan jagung ungu yang ada yang dari Indonesia untuk memproduksi produk yang namanya Muspen. Ya, dia gunakan jagung ungu yang ada dari Peru. Kenapa? Karena itu kualitas yang terbaik. Ya, kualitas yang terbaik kenapa? Karena spesifikasi, struktur atau bahan aktif yang ada di dalam jagung ungu itu adalah yang terbaik yang ada di dunia. Paling bermanfaat bagi tubuh kita, ya. Atau tadi teh hijau ya. Teh hijau itu ada yang namanya polifenol, ya. Polifenol tapi ternyata ada kafeinnya juga ya. Nah, jadi Muslim itu benar-benar menspesifikasi
mana yang baik buat tubuh, mana yang tidak baik buat tubuh. Polifenol itu baik buat tubuh di dalam teh hijau, tapi apa kafeinnya itu tidak semua orang bisa mengkonsumsi kafein, sehingga kafeinnya itu dibuang sampai 99,5% teman-teman. Jadi ketika orang mengkonsumsi tea green kita itu tidak akan mengalami efek dari kafein ya. Kalau kayak saya, orang-orang yang dan teman-teman yang hobi kopi, kafein itu nggak masalah. Tapi nggak semua orang bisa tahan terhadap kafein. Sehingga kafeinnya itu dibuang, tapi polifenol, katekin yang ada di dalam tea itu tetap dipertahankan karena itu baik buat antioksidan di dalam tubuh kita, baik juga buat anti kanker. Ya, nah terus yang keempat itu standarisasi. Ya, kita mengkonsumsi produk yang namanya Farmanek, Nuskin Farmanek. Kita beli di mana aja, itu kualitasnya itu sama. Sama ya, jadi kita nggak perlu ragu ketika misalnya kita pergi jalan-jalan ke Malaysia atau Singapura, ke Eropa mungkin, dan kita membutuhkan tea green dan kita bisa beli misalnya kantor Nuskin di mana ada kantor Nuskin kita bisa beli di sana kualitasnya itu sama ya sama bahan bakunya sama kualitasnya itu sama dan benar-benar kita jaga kualitas itu dengan sebaik mungkin misalnya balik lagi tadi ya Probio kenapa botol Probio itu bentuknya berbeda dengan botol-botol dari produk Farmanek kita yang lain ya. Karena Probio itu membutuhkan spesial ya, spesial tempat yang spesial. Supaya apa? Supaya Probionya itu tetap hidup dengan menggunakan botol yang sudah didesain oleh mesin seperti itu. Jadi memang supaya kualitasnya itu tetap terjaga, bahkan botolnya pun diperhatikan teman-teman. Ya, terus ini pastikan nggak ada ya keamanan dari segi keamanan dipastikan kita mengkonsumsi itu tidak ada pestisida, tidak ada racun, tidak ada polusi, polutan-polutan yang lain ya. Jadi itu benar-benar dijaga keamanannya. Dan semua produk Nusin melalui dua tahapan yang namanya in vivo ya, itu adalah in vitro itu adalah penelitian dilakukan melalui laboratorium ya, di laboratorium dan kita juga melakukan uji klinis secara in vivo. Artinya sebelum dipasarkan produk kita akan kita uji klinis sudah aman di laboratorium, kita lakukan uji klinis terhadap manusia lagi ya. Ini yang dari segi keamanan. Terus yang keenam ya, kita ada yang namanya substansional itu adalah pembuktian. Ya pembuktian artinya produk yang kita produksi itu semua ada uji klinisnya dan tercatat di jurnal-jurnal sains ya, jurnal-jurnal ilmiah internasional ya. Jadi ada uji klinis yang jelas ketika kita mau mengeluarkan satu produk ya teman-teman. Jadi dari 6S ini kita tahu bahwa tidak ada keraguan lagi untuk kita mengkonsumsi produk ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat produknya ya. Ini adalah suplementasi dasar ada Life Pack, ada Marine Omega, ada Tigrin, dan GT. Ya. Teman-teman kalau tanya sama saya, apakah ini dikonsumsi? Iya, saya konsumsi setiap hari secara rutin. Secara rutin ya teman-teman, bukan cuma saya, tapi keluarga saya juga, suami saya juga, anak saya juga, keluarga papa saya juga gitu. Semuanya mengkonsumsi ini. Ya, ini adalah Life Pack. Ya, teman-teman, kalau untuk Life Pack ini, ketika saya sharing ke orang, saya kasih gambar ini. Simple. Sanggup nggak kita makan ini setiap hari? Ya? Atau kita tetap makan normal ya tetap makan buah sayur ya makanan yang berwarna ini kita bisa tetap kita konsumsi secukupnya ya sekenyangnya kita ya nggak perlu sampai maksa dan kita tambahkan dengan 2 bungkus life pack dan 2 bungkus life pack ini senilai 27.000 teman-teman satu hari ya jadi untuk kita mendapatkan nutrisi yang cukup kita cukup mengeluarkan 27.000 menurut saya ini bukan sesuatu yang mahal ya murah banget ya karena kita bisa mendapatkan kebutuhan kalori kita itu kebutuhan nutrisi kita itu tercukupi ya. Nah ya, jadi ini fungsinya dari life pack ya. Jadi benar vitamin, mineral dan mikronutrien itu tercukupin, bisa juga buat anti aging. Kenapa? Karena kita punya antioksidan bisa naik ya sehingga melindungi kita punya sel ya kan. Terus kalau kita punya antioksidan tinggi, pembuluh darah kita juga jadi baik, sel-sel di dalam tubuh kita juga terjaga dengan baik, tidak terjadi peradangan, ya, imun kita jadi lebih sehat. Wah, pokoknya semua deh. Semuanya itu baik ketika kita mengkonsumsi life pack ya. Dan kita itu sudah tersertifikasi ya, bukan cuma dari laboratorium Nuskin, tapi kita juga punya 3 badan sertifikasi independen yang menyatakan bahwa produk kita itu aman, baik ya, benar-benar bagus ya, nggak bebas dari racun ya.
BSCG ini mengatakan bahwa bersih dari lebih dari 80 macam racun, stimulan, dan steroid. Ya, jadi produk kita ini benar-benar luar biasa, teman-teman. Yang kedua ya tadi bicara tentang Marine Omega, ya ini untuk pembuluh darah juga bagus, untuk otak kita ya, nutrisi buat otak. Saya ibu rumah tangga dan 2 anak ya, saya ingat dulu ketika hamil, dokter juga memberikan saya nutrisi buat otak ya. Dia bilang omega 3 ya, AA, DHA. Ya, dan itu memang benar, omega 3 ini bagus buat kesehatan otak ya, untuk sistem imun karena dia anti peradangan, buat sendi ya. Ya kalau teman-teman yang sudah mulai mengalami jompo life ya, sendinya mulai sakit ya kan, kulit kita mulai kering ya, kita gunakan ini. Bagus juga buat paru-paru. Ya, dan kita juga mengandung ikan krill ya, krill oil ya, kandungan yang ada di dalam omega 3 itu benar-benar bioaktif EPA dan DHA dan mudah diserap oleh tubuh ya. Ini kuncinya ya. Mudah diserap oleh tubuh ya. Dan dia bisa masuk sampai ke membran sel yang paling kecil sekalipun. Itu yang membedakan omega 3 dengan marin omega dengan omega 3 yang lainnya. Dan kita itu benar-benar balik lagi ya, bebas racun gitu ya. Jadi kita tahu ya bahwa omega 3 itu yang terbaik itu kita harus ambil dari ikan. Ya, tapi ikan-ikan ini juga kan terpapar pencemaran ya ketika di laut. Jadi kita ada uji klinis yang menyatakan bahwa produk kita itu bebas dari racun ya. Dan kita di dalam marin omega kita itu ada antasantin. Ya, beberapa waktu yang lalu banyak orang mempromosikan tentang antasantin. Ya, jadi kadang-kadang saya itu di luaran itu ketawa ketika orang heboh tentang antasantin. Saya cuma katakan mungkin sudah lama ada, ya sudah lama ada di dalam Marin Omega, di dalam Newspan ya, itu semuanya ada gitu loh. Jadi kita itu udah disiapin, produk kita itu semuanya sebetulnya sudah ada, tinggal kita minum ya. Nah terus eh, omega 3 ini kita juga uniknya adalah hanya omega 3 tok ya, kita nggak perlu. Kalau di luaran sana kadang kan ada yang omega 3, 6, dan 9. Orang pikir komplit, nggak komplit ya teman-teman. 6 dan 9 itu kita bisa dapat dari makanan kita sehari-hari. Tapi omega yang kita butuhkan dari luar itu adalah omega 3. Kenapa? Karena omega 3 inilah yang bisa untuk anti peradangan. Tapi omega 6 dan 9 kalau kebanyakan justru menimbulkan peradangan. Ya. Next, kita masuk ke tigrin ya. Tadi cerita tigrin, saya ada cerita tentang kandungan 97 polifenol dan 65% katekin itu tertinggi yang ada di pasaran ya. Makanya tigrin kita itu namanya tigrin 97 karena kandungannya 97% itu adalah polifenol ya. Ini baik buat apa? Baik buat antioksidan ya. Dan antioksidan yang ada di dalam tigrin ini itu kandungannya itu lebih kuat dibandingkan vitamin C dan vitamin E ya. Dan satu 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 kapsul tigrin itu ya, kandungan kateinnya itu sama dengan kita mengkonsumsi 7 cangkir teh hijau yang kita bikin sendiri ya. Tapi teh hijau yang kita konsumsi sendiri itu pasti masih ada kandungan kafein. Makanya kalau orang yang nggak suka kopi ya, minum teh juga kadang-kadang bisa berdebar-debar karena memang ada kandungan kafein ya. Nah, manfaat dari tigrin karena antioksidan pastinya melindungi sel-sel tubuh kita, DNA kita dari kerusakan. Dan memang tigrin kita itu benar secara klinis bisa melakukan yang namanya pertumbuhan sel kanker ya. Dia bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Makanya ini baik juga, kulit kita juga jadi cerah ya kan, bagus, dan dia juga bisa untuk menghambat penyimpanan lemak ya. Jadi ini adalah manfaat dari tigrin ya, kita boleh konsumsi tigrin juga. Nah, terus next, nah kita ada yang namanya eh, probio ya. Probio ini eh, belakangan ini banyak orang yang mengalami gangguan di pencernaan ya. Beberapa teman saya mengalami gangguan di pencernaan dan mereka banyak mengkonsumsi obat mah ya, obat mah. Itu teh suka nggak enak gitu. Terus saya sharing tentang probio ini dan mereka sekarang sudah beberapa itu berhenti minum obat mahnya. Mereka mengkonsumsi ini 1 hari cuma 1 kali aja. Ya, enak katanya karena mahnya nggak bermasalah dan BAB-nya juga jadi lebih lancar ya. Jadi ini bagus banget ya. Dan ternyata ketika pencernaan kita itu baik ya, kita juga punya sistem imun lebih baik, kulit kita juga jadi lebih cerah gitu loh. Jadi intinya tubuh kita kalau misalnya organ-organnya itu sehat, itu akan mempengaruhi ya, satu dan yang lain itu akan saling mempengaruhi ya.
Nah, terus ini Pharmanex ya, Pharmanex apa, kolagen ya, kolagen ini juga bagus banget loh teman-teman. Kalau untuk saya pribadi ya, karena saya itu fleknya cukup banyak ya, jenis kulit saya itu kering sehingga saya itu berteman dengan yang namanya flek ya. Saya juga masih banyak terpapar sinar matahari sehingga flek saya itu ada lah gitu. Dan ketika saya mengkonsumsi kolagen ini benar-benar bisa membuat ya kulit saya itu jadi lebih cerah gitu teman-teman. Bagus banget juga ini kolagen ya. Kolagen ini juga sesuatu yang menurut saya kita wajib konsumsi setiap hari ya. Ada antioksidannya juga ya kan. Jadi ini bisa menambah ya nilai antioksidan kita. Ya muka kita jadi lebih cerah, kulit kita seluruh tubuh ya bukan cuma wajah, seluruh tubuh juga jadi lebih sehat ya. Terus mungkin ada orang yang tertarik dengan yang pengen konsumsi sesuatu yang berhubungan dengan tulangnya karena pada saat apalagi wanita begitu kita sudah mulai menopause itu biasanya kita punya tulang tuh kita harus waspadain ya. Jadi kita juga boleh kasih ini yang namanya bone formula ya. Bone formula ini bagus buat tulang ya. Nah, teman-teman bukan cuma sampai di situ ya. Nuskin juga sudah menyiapkan revolutionary anti-aging teknologi anti-aging teknologi anti-aging yang bisa sampai ke dalam sumber dari penuaan ya sumber dari penuaan di dalam tubuh kita sudah ada ya kita sudah menyiapkan yang namanya Ultimate Duo ya karena ini adalah suplemen yang menargetkan pada sumber penuaan di dalam tubuh kita ya di dalam tubuh kita sehingga kita akan istilahnya itu dijaga ya proses penuaan itu jadi melambat teman-teman ya, ini produknya ya Ultimate Duo ya jadi kita itu bisa usia kita nggak bisa hindarin tahun ini saya 54 tahun depan 255 itu kita nggak bisa hindarin gitu loh tapi kita punya badan yang menuanya itu tidak secepat usia kita bertambah gitu loh dengan yang namanya Ultimate Anti-Aging Duo ini dan Anti-Aging Duo ini kita jualnya itu per paket ya kadang kan orang bilang kenapa harus saya konsumsi satu paket karena ini loh teman-teman tubuh kita itu butuh waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri ya ketika kita mengalami proses penuaan, tubuh kita itu memperbaiki dirinya sendirinya itu lebih panjang, lebih lama lagi. Kenapa? Karena ketika kita menua, sel-sel tubuh kita itu akan banyak yang mati kan, sehingga kita itu proses perbaikan diri kita sendiri itu jadi lebih lambat. Ya, dengan Ultimate Duo ini, dengan kita mengkonsumsi Ultimate Duo ini dan secara rutin ya minimal tuh kita konsumsi 6 bulan, proses perbaikan diri kita, proses perbaikan sel-sel di dalam tubuh kita itu akan kembali seperti ketika kita dulu masih muda, teman-teman. Makanya duo ini kita harus konsumsi bukan cuma 6 bulan ya. Kalau saya konsumsi duo ini sejak sejak launching sampai sekarang. Dulu namanya bukan Ultimate Duo ya, dulu namanya baru Asker sama Uspen begitu Yuspan keluar baru namanya Ultimate Duo karena launchingnya itu tidak berbarengan ya teman-teman bersyukur teman-teman yang mengenal Ultimate Duo ini secara bersamaan sekarang karena kalau kayak saya dulu satu-satu konsumsi Aska dulu 3-4 tahun baru Yuspannya keluar ya jadi ini adalah suplemen yang sudah disiapkan oleh Nuskin untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan kesehatan kita plus kita itu awet muda ya jadi kita terus konsumsi dua. Ini Joceng ya, salah satu saintis dari Nuskin ya. Supaya apa? Supaya sel-sel di dalam tubuh kita itu energinya yang tadi saya sebut di depan ya ada mitokondria itu tetap ada, nggak mati. Karena tadi kan dikatakan kalau mitokondria itu mati, sel kita itu mati. Jadi tetap berenergi, bukan cuma hidup ya, tapi berenergi dan disehatin dan Yuspen itu ya dia bisa masuk sampai ke dalam nutrisinya. Jadi istilahnya gen-gen di dalam tubuh kita yang namanya aging defense mechanism ya satu sistem yang bisa membuat tubuh kita itu mempunyai kesehatan yang prima itu tetap optimal ya jadi duo ini adalah juga suplemen yang wajib kita konsumsi ya yang terakhir ini adalah riset ini adalah suplemen yang dibuat untuk melawan ya efek dari gaya hidup modern ya banyak orang itu sekarang mengalami eh, kendala ini yang metabolisme tubuhnya jadi tidak baik terus proses biokimia tubuhnya juga jadi kurang sehat akhirnya apa banyak orang itu kena tekanan darah ya kan begitu gula darah kolesterol trigliserid ya jadi kita menyiapkan produk yang namanya riset teman-teman saya tidak tidak secara detail membahas tentang
produk ini satu per satu ya. Tapi ada satu hal yang saya mau katakan bahwa lebih mudah untuk kita itu tetap sehat ya, untuk kita tetap sehat daripada kita harus sembuh dari penyakit ya. Kalau kita sudah sakit, untuk sembuhnya itu jauh lebih sulit dibandingkan kita sekarang memutuskan kita itu hidup sehat ya. Teman-teman, hidup sehat itu ketika kita mempunyai kehidupan, kita memutuskan hari ini saya mau memulai kehidupan saya menjadi lebih baik, saya mau pola makan saya baik ya, saya mau punya gaya hidup yang baik, saya mau kontrol, saya punya lemak, saya mau konsumsi suplemen-suplemen yang baik juga, ya. Itu akan menjadi dokter terbaik di dalam diri kita sendiri. Karena tubuh kita akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau semuanya organ-organ kita, tubuh kita itu terjaga dengan optimal. Itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Teman-teman, ini adalah slide saya yang terakhir ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Satukan hati bersama kita sukses. Saya kembalikan kepada Linda. Silahkan, Lin.